Assalamualaikum Ibu Junida, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Fajar, Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Junida. Oh ya Bu Junida, rencananya kan Ibu Junida akan melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Ibu Junida lakukan nanti, apa yang akan Ibu Junida lakukan dan siapkan? Begini Bu, hal yang akan saya lakukan saat coaching, tentunya saya sesuaikan dengan alur Tirta. Yang pertama saya akan menggali terlebih dahulu itu adalah informasi tujuan utamanya Bu. Kemudian apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching ini. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi Bu masalah terkait masalah yang coach hadapi. Setelah itu, saya juga menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan apa sih komitmen serta tanggung jawabnya, bentuknya itu seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga coach itu dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Baik, Bu Junida. Nanti dalam praktek coachingnya, Ibu Junida dengan coachingnya Ibu Junida, saya akan mengamati dan menilai Ibu Junida menggunakan trik penilaian coaching. Iya Bu, saya nanti bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang akan saya perbaiki nantinya Bu. Ya, jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya, yang Bu Junida. Ya Yang Bu. pertama, kurang baik. Yang kedua, cukup baik. Kemudian yang ketiga, baik. Dan yang terakhir, sangat baik. Ya Bu. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang Ibu Junidar akan kembangkan? Begini Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah saya akan menggunakan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coaches saya agar saya dapat mendorong coach saya itu dapat menemukan solusinya atas masalah yang dihadapinya itu Bu. Oke, agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Ibu Junida? Dan apa saja hal yang akan dilakukan Ibu Junida untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, Bu, yaitu coach saya. Serta yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain. Artinya saya tidak akan melakukan aktivitas saya lain. Saya hanya cukup menatap wajah coach saya tersebut, Bu. Dan yang terakhir, saya akan menyimak, Bu, apa yang disampaikan oleh coach saya itu, Bu. Baik, Bu. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Junida? Tentunya indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coach saya mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimilikinya. Seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coachnya mampu menggali dan potensi coachingnya dengan baik tanpa memberikan bantuan ide. Artinya saya nggak memberikan ide Bu, tapi saya menggali supaya dia menemukan ide itu sendiri gitu Bu, atau solusinya dari permasalahan yang dihadapinya gitu. Artinya dia sendiri yang menemukan permasalahan itu, enggak saya yang memberikan permasalahan, enggak saya yang menemukan solusinya gitu Bu. Baik, Bu Junidar. Kalau begitu, kapan kegiatan coaching ini akan Ibu Junidar laksanakan? Begini Bu, kebetulan saya udah janjian ini Bu sama coach saya. Jadi nanti Ibu bisa lihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum berkembang dari dalam diri saya sendiri Bu.
Siap siap. Baik baik baik, Bu Junida. Setelah saya mengamat percakapan Ibu Junida dengan Koci, nanti saya akan menyampaikan kepercayaan dan perkembangan kucing yang Ibu Junida harapkan. Kalau begitu, silahkan ya Ibu Fajar bisa masuk ke ruangan dulu sambil menunggu coach saya datang. Oke, Bu? Baik. Halo, Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Bu Junidar. Bu Mega apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Gimana dengan Bu Junidar? Alhamdulillah baik juga Bu Mega. Oh ya Bu Mega, katanya ada yang ingin dibicarakan ya Bu ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan Bu dengan saya? Iya Bu Junidar, gini Bu Junidar. Saya kan guru kelas 1 Bu Junidar. Jadi di kelas 1 Bu Junidar ada setiap hari anak kelas 1 setiap hari diantar oleh ibunya. Jadi teman-teman yang lain merasa terganggu begitu Bu Junidar. Padahal kita bilang anak itu sudah bisa mandiri seperti teman-temannya lain. Jadi dia terus suara tangisan dia mengganggu teman-temannya dan dia pun selalu ditungguin oleh ibunya begitu Bu Junidar. Oh begitu. Bu Mega, bagaimana perasaan Bu Mega ketika menghadapi hal tersebut Bu Mega? Nah, Bu Junidar, saya ingin anak itu lebih mandiri dan tidak lagi bergantung dengan ibunya karena pada perkembangan anak tersebut sudah mampu untuk mandiri dalam hal sekolah tanpa orang tua. Oh begitu ya Bu Mega ya. Berarti anak tersebut harus ditunggui ibunya gitu ya. Kalau tidak ditunggui nangis. Begitu kira-kira Bu Mega ya. Iya betul Bu Junidar. Apa yang ingin Bu Mega capai jika Ibu bisa menyelesaikan masalah tersebut? Nah, di sini Bu Junidar saya ingin mendapatkan pemecahan masalah tentang anak tersebut yang sering menangis di dalam kelas agar dia lebih bukan lagi mau ditinggalkan oleh mamahnya seperti teman-teman yang lain begitu Bu Junidar. Oh baik Bu Mega ya. Oh, seperti itulah keinginan Bu Mega. Nah Bu Mega, apakah Ibu Mega sudah mencari tahu apa yang melatar belakangi anak tersebut seperti itu? Nah, sepertinya anak tersebut kurang nyaman dengan lingkungan pembelajaran yang ia ingin masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Dia juga masih takut mungkin Bu Junidar dan takut kepada saya sebagai ibunya. Itu Bu Junidar. Oh jadi maksud Bu Mega begini ya, anak tersebut belum bisa beradaptasi dengan lingkungan kelas Ibu gitu ya. Jadi dia belum bisa berbaur dengan teman-temannya sehingga ketika ditinggal orang tuanya dia nangis. Begitu Bu Mega ya. Nah, Iya begitu Bu Junidar. oh gitu. Menurut Ibu, apa yang bisa mengubah masalah tersebut? Kira-kira menurut Ibu tuh, apa yang bisa mengubah permasalahan tersebut gitu Bu? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman Bu ya dan menyenangkan gitu tentunya Bu Junidar. Wah, bagus sekali tuh Bu Mega. Bu Mega bisa nanti berarti di sini nanti Bu Mega akan membuat perubahan gitu ya Bu Mega ya dalam hal belajar di lingkungan belajar di kelas Bu Mega. Begitu ya Bu Mega kira-kira ya. Nah, Iya. Bu Mega, lingkungan yang nyaman itu menurut Bu Mega tuh lingkungan yang seperti apa Bu Mega? Iya, seperti ini Bu. Saya akan menyiapkan kelas saya Bu sebaik mungkin dengan memberikan hias-hiasan dan permainan edukatif yang juga melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan memancing siswa semua agar mereka bangga memiliki kelas tersebut sehingga mereka akan merasa lebih betah dan nyaman gitu Bu Junidar. Wow, keren sekali Bu Mega. Sepertinya ini cukup menarik ya Bu Mega ya. Kira-kira apakah hal tersebut sudah Ibu Mega lakukan? Saya akan segera melaksanakan
menghias kelas sesuai dengan minat dan bakat, sesuai profil belajar Pancasila, Bu, dengan melibatkan semua siswa dan orang tua, begitu Bu. Bu Junida, dengan mendiskusikan terlebih dahulu dengan orang tua dan tentunya dengan mengumpulkan bahan yang dapat saya gunakan untuk hiasan kelas, begitu Bu Junida. Oh, begitu. Baik, Bu Mega. Sepertinya saya sangat antusias sekali ini dengan rencana Ibu gitu ya. Nah, Bu Mega, bagaimana melihat hasilnya? Berarti Ibu langsung melakukannya ya dengan segera gitu ya, Bu Mega ya? Kira-kira Ya, ya? ya benar. Oh, wow, keren sekali nih Bu Mega. Jadi Bu Mega kan, apa rencana Ibu ke depannya, Bu? Kan itu sudah Ibu lakukan. Nah, kira-kira Ibu pastikan ada rencana ke Ya, depan gitu untuk mengubah anak tersebut supaya nyaman berada di kelas Ibu gitu. iya, ya betul. Nah, yang pertama, Bu, saya akan membuat lingkungan yang nyaman dulu, Bu. Dan yang kedua, saya akan membuat pembelajaran semenarik mungkin. Dan yang ketiga, melakukan integrasi PSE dalam pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial dan pembelajaran yang menarik, begitulah Bu Junidar. Oh, begitu ya Bu Mega ya. Berarti Bu Mega akan membuat rencana yang Ibu katakan tadi ke depannya sangat menarik Bu Mega. Dan ternyata Bu Mega juga sudah mempunyai solusi yang sangat menarik juga dari permasalahan Bu Mega tersebut. Gitu ya Bu Mega ya. Ya, iya begitu Bu Junidar. Oh, baik Bu Mega. Nah, Bu Mega, eh, bagaimana ya Bu Mega ya cara agar Bu Mega bisa punya komitmen dalam pembelajaran Bu Mega? Kan Bu Mega kan ingin membuat kelas yang menyenangkan. Apa sih komitmen yang Bu Mega lakukan supaya Bu Mega bisa terus membuat kelas itu bisa lebih nyaman gitu Bu Mega? Ya, ya Bu, yaitu dengan melibatkan wali murid dan mengajak siswa semuanya untuk menghias kelas hingga anak tersebut merasa bangga dan bersemangat dalam belajarnya dan merasa puas dan bahagia, Bu. Hmm, baiklah Bu Mega. Jadi dari pembicaraan kita tadi, apa sih kesimpulan? Kan kita udah bicara panjang lebar ini Bu Mega. Nah, kira-kira tuh apa ya Bu Mega ya kesimpulan dari pembicaraan kita ini Bu? Iya Bu, yang pertama saya akan menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, menyediakan permainan-permainan yang menarik dan yang juga pembelajaran yang menyenangkan, juga mengajar hasil karya siswa. Yang kedua Bu, saya akan mengimplementasikan pembelajaran emosional dan membuat papan emoji dan melakukan restitusi dan melakukan integrasi PSE dalam pembelajaran dengan mengimplementasikan sosial emosional gitu Bu. Keren ya Bu Mega ya. Saya berharap nih Bu Mega bisa terus menjaga komitmen tersebut ini Bu Mega. Nantinya mudah-mudahan anak tersebut itu juga bisa udah nggak menangis lagi gitu ya Bu Mega ya. Ya, Bu Junida. Baik Bu Junida, saya akan melakukan perubahan-perubahan semaksimal mungkin akan pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi dan anak-anak tersebut tidak nangis lagi dan akan betah belajar dengan saya dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak tersebut sehingga anak-anak tidak takut lagi Bu dan betah belajar dengan saya, bisa menyesuaikan dirinya dengan teman-temannya yang lain di sekolah dan mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi dan anak tersebut bisa ditinggalkan sama ibunya seperti teman-temannya yang lain dan tidak nangis lagi, begitu Bu Junida. Keren Bu Mega. Terima kasih Bu Mega ya. Mudah-mudahan pelatih baik yang Bu Mega lakukan itu bisa menjadi contoh untuk sekolah saya maupun yang lainnya, dan mudah-mudahan kita bisa berbincang lebih lanjut Bu ya. Saya bisa melihatnya nih ke depannya apakah anak itu masih nangis atau tidak gitu Bu ya. Mudah-mudahan yang Ibu lakukan
lakukan itu dapat merubah anak tersebut bisa belajar menyenangkan gitu di kelas Ibu ya. Mudah-mudahan Bu Mega selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan Amin, penerapan amin. pembelajaran menyenangkan kepada siswanya. Baik Bu Mega, sampai di sini dulu perbincangan kita Siap. Bu Mega ya. Sampai ketemu lagi Ya, di ya, perbincangan Bu. berikutnya ya Bu Mega ya. Assalamualaikum Bu Oke, Mega. Bu. Waalaikumsalam, Bu Junidar. Nah, Bu Junidar, tadi Ibu Junidar sudah melakukan dengan Koci. Bagaimana Ibu Junidar hasilnya? Alhamdulillah Bu, hasilnya baik. Coach saya juga sudah menemukan dari pembincangan tadi ya Bu ya, Ibu bisa lihat sendiri bahwa coach saya itu sudah dapat menemukan sendiri permasalahan yang dihadapinya gitu Bu. Ya, ya. Alhamdulillah, kalau gitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Ibu Junidar laksanakan terkait dengan pencapaian, Ya baik Bu. pengembangan, kompetensi coaching yang sudah Ibu Junidar sampaikan tadi ya. Ya baik Bu. Apa yang sudah Ibu Junidar lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Ibu Junidar sebutkan tadi pada praobservasi? Baik Bu, jadi saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran Bu penuh. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah. Artinya saya fokus kepada coach saya yaitu Bu Mega untuk fokus memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach saya. Saya juga menatap matanya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas apapun selama coach saya itu bercerita kepada saya, gitu Bu. Nah, baik Bu Junidar. Memang tadi saya lihat Ibu Junidar sudah hadir secara penuh dengan coaching Ibu. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coaching Ibu dan sekaligus Ibu tadi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching Ibu. Jadi Bu Junidar sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus. Terima kasih Bu sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya. Sama-sama Bu Junidar. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Ibu Junidar ke depannya, kompetensi coaching mana yang lebih ingin dikembangkan lagi? Menurut saya Bu ya, kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah kompetensi saya akan memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu kepada coach saya sehingga coach saya itu dapat terdorong untuk menemukan ide atau solusi dari permasalahannya gitu Bu. Artinya pertanyaan berbobot itu akan saya lebih kembangkan. Mungkin tadi saya agak kurang berbobot gitu Bu untuk menanyakan permasalahan coach saya. Begitu Bu. Ya, baik. Jadi selanjutnya apa langkah-langkah Ibu Junidar untuk mengembangkan kompetensi coaching Ibu Junidar, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Baik Bu, langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu yang pertama adalah saya melakukan refleksi diri Bu. Tentu saya tadi kan sudah melakukan praktik dengan Ibu Mega. Tentunya saya merefleksi diri saya sendiri untuk saya mengetahui kekurangan saya, apa yang ada pada diri yang harus saya perbaiki untuk melakukan coaching di kemudian. Kemudian dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana sih cara melakukan coaching yang baik gitu. Setelah saya lakukan refleksi, saya juga cari refleksi gitu. Bagaimana sih caranya melakukan coaching yang baik gitu agar bisa terjadi coaching yang baik antara coach dengan coachnya gitu Bu. Kemudian saya juga akan mencari referensi baik dari YouTube, Google gitu Bu, ya kan? Kemudian dari media gitu, mengikuti kegiatan mungkin public speaking gitu Bu, agar saya luas gitu berbicara kepada coach saya gitu. Tidak merasa, aduh Bu tadi kayaknya ada nya gitu. Kayaknya sepertinya saya belum luas, belum total 100% gitu. Mungkin akan saya cari referensi-referensi seperti itu gitu Bu. Ya, baik Bu. Jadi Bu Junidar akan mencari referensi dulu, belajar lagi public speaking dan belajar dari pengalaman coaching orang lain ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian kira-kira Ibu Junidar kapan akan melaksanakan rencana ini? Yang akan saya lakukan adalah jika ada orang minta di coaching gitu Bu tentunya. Kalau orang nggak ada minta di coaching kan nggak mungkin saya bisa melakukannya gitu. Jadi kalau ada orang minta coaching dengan senang hati saya akan melakukannya kembali Bu.
Baik-baik. Mudah-mudahan pada praktek coaching yang dilakukan Ibu Junidar ke depannya semakin lebih baik lagi. Ya, baik Bu, Ya, Bu, amin, ya. amin ya Allah. Terima kasih Bu sudah berkenan mengobservasi kegiatan saya tadi. Terima kasih juga atas arahan dan bimbingannya. Terima kasih juga sudah memberikan banyak umpan balik terhadap saya Bu, yang nantinya bisa Iya. menjadi ke depan untuk saya itu lebih baik lagi gitu Bu. Sama-sama Bu Junidar. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu. Saya ada Baik Bu, kegiatan lain di baik luar. Bu, silahkan Bu. Ya, kalau begitu assalamualaikum. Waalaikumsalam.